Menurut Terry dalam Irham Fahmi menyatakan bahwa leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objective. Yang dimaksud adalah kepemimpinan merupakan kegiatan yang mempengaruhi orang-orang untuk rela berusaha mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu tindakan dalam bentuk mempengaruhi orang lain untuk mau dan mampu bertindak. Proses komunikasi untuk pengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok ke arah pencapaian. Kepemimpinan dalam Fahmi 2017 berindikatorkan 1. Stabilitas emosi 2. Hubungan manusia 3. Motivasi pribadi 4. Kemampuan komunikasi. Dengan pengukurannya 1. Pemimpin bersikap ramah serta menyenangkan perasaan bawahannya 2. Pemimpin selalu memperhatikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan kerja 3. Pemimpin menjaga hubungan kerja yang baik. 4. Pemimpin berupaya mengembangkan suasana yang lebih kekeluargaan di lingkungan kerja. 5. Pemimpin memberikan kebebasan untuk berpendapat. 6. Pemimpin selalu mempertimbangkan atas saran-saran yang saya berikan. 7. Pemimpin memberikan arahan yang jelas tentang tugas yang diberikan. 8. Pemimpin selalu memberikan petunjuk khusus di setiap tugas yang bersifat kompleks. 9. Pemimpin selalu memotivasi saya untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 10. Pemimpin dapat membangkitkan rasa percaya diri saya untuk dapat menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan. 11. Pemimpin sering menetapkan serangkaian tujuan dan mengajak pekerja untuk berpartisipasi mencapai tujuan bersama. Kompetensi. Terdapat faktor lain yang mendukung kinerja dan komitmen organisasi pada masing-masing individu. Salah satunya adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan, dan berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan berpendidikan tinggi. Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan. Triastuti, 2019. Dalam Manungkunegara 2014, kompetensi berindikatorkan 1. Pengetahuan 2. Pemahaman 3. Kemampuan atau keterampilan 4. Nilai 5. Sikap 6. Minat. Dengan pengukurannya 1. Saya memiliki tingkat pengetahuan yang memadai dalam bidang pekerjaan yang saya lakukan. 2. Saya dapat memahami konsep yang berkaitan dengan tujuan pekerjaan. 3. Saya mampu melaksanakan rencana kerja sehingga pekerjaan saya berjalan dengan lancar. 4. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan mengikuti metode kerja yang telah ditentukan. 5. Saya mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik. 6. Saya memiliki keterampilan sesuai dengan keahlian yang saya miliki. 7. Saya memiliki semangat kerja yang tinggi. 8. Saya mampu berkreativitas dalam bekerja. Menurut Marwan Shah, 2014, menyatakan bahwa komunikasi adalah pertukaran pesan antar manusia dengan tujuan pemahaman yang sama. Komunikasi dapat disimpulkan sebagai proses interaksi antara pimpinan dan karyawan dalam hal penyampaian perintah, informasi, saran, dan tujuan perusahaan yang bersifat lisan ataupun tulisan yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan dan tercipta lingkungan kerja yang baik antara pimpinan dan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Komunikasi dalam Onong 1999 berindikatorkan 1. Penyampaian pesan 2. Informasi tentang pekerjaan 3. Alat yang menghubungkan kepada penerima pesan. Dengan pengukurannya 1. Pimpinan mengkomunikasikan informasi mengenai tugas, kebijakan-kebijakan terkait organisasi. 2. Pimpinan mengkomunikasikan hasil kerja saya. 3. Saya mudah berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan pimpinan. 4. Saya percaya terhadap rekan kerja saya dalam melakukan pekerjaan. 5. Saya bersama rekan kerja berkoordinasi dan kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. 6. Perbedaan jabatan dan divisi tidak menjadi penghalang bagi saya dalam memperoleh informasi. 7. Saya dapat menerima informasi dari berbagai sumber.
Komitmen organisasi dalam Allen dan Mayer 1993 mengindikatorkan 1. Komitmen afektif 2. Komitmen berkelanjutan 3. Komitmen normatif. Dengan pengukurannya 1. Saya merasa mempunyai keinginan kuat untuk tetap berada pada universitas di mana saya bekerja saat ini. 2. Saya merasa sangat bahagia menghabiskan sisa karir saya pada universitas di mana saya bekerja saat ini. 3. Saya mempunyai keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan universitas di mana saya bekerja saat ini. 4. Saya akan mengalami kerugian apabila saya meninggalkan universitas di mana saya bekerja saat ini. 5. Saya bertahan pada universitas di mana saya bekerja saat ini karena merupakan kebutuhan saya. 6. Saya membalas budi pada universitas di mana saya bekerja saat ini. 7. Universitas di mana saya bekerja saat ini pantas mendapatkan kesetiaan saya. 8. Saya merasa bersalah apabila saya meninggalkan universitas di mana saya bekerja saat ini. Menurut Gomez, Faustino Cardoso, 2010, pengertian kinerja adalah catatan outcome dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan karyawan selama suatu periode waktu tertentu. Kinerja dalam Wibowo, 2016 mengindikatorkan 1. Standar 2. Sarana sumber daya 3. Motivasi 4. Umpan balik. Dengan pengukurannya 1. Saya memenuhi hasil kinerja yang ditetapkan oleh universitas berdasarkan rincian pekerjaan. 2. Saya memiliki pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan. 3. Saya memiliki motivasi tinggi menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan. 4. Saya memiliki inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul. 5. Pimpinan memberikan umpan balik, feedback, apapun tentang hasil kerja saya. 6. Pimpinan memberikan dukungan atas prestasi kerja saya.